Oke, berikutnya kita bahas tentang pertidaksamaan. Kita mulai dari definisi pertidaksamaan itu sendiri. Nah, jadi apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah hubungan antara dua ekspresi matematika yang tidak setara. Ini menunjukkan bagaimana satu ekspresi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan ekspresi lainnya. Nah, pentingnya memahami pertidaksamaan adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam matematika dan aplikasinya di dunia nyata, seperti menentukan rentang nilai yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, kemudian kita akan belajar beberapa interval notasi yang sering kita pakai di dalam pertidaksamaan. Nah, jadi interval menggambarkan rentang nilai untuk variabel dalam pertidaksamaan. Berikut contoh-contoh atau beberapa jenis interval dan notasinya. Pertama, ada interval terbuka. Biasa kita tulis dengan kurung buka A, B, kurung tutup, yang menunjukkan semua bilangan antara A dan B, tetapi tidak termasuk A dan B. Misal, X lebih besar dari 2 kurang dari 5. Berarti X bisa mengambil nilai antara 2 dan 5, tapi tidak termasuk 2 dan 5 itu sendiri. Kemudian ada interval tertutup. Biasa kita tulis dengan kurung siku A, B, yang menunjukkan bahwa bilangan antara A dan B termasuk A dan B itu sendiri. Misal, X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Berarti X bisa mengambil nilai dari 1 hingga 4, termasuk 1 dan 4. Kemudian interval setengah terbuka. Setengah terbuka di kiri, misalkan ditulis sebagai kurung buka A, B, kurung tutup dengan menggunakan kurung siku, menunjukkan semua bilangan dari A tidak termasuk hingga B yang termasuk. Misalkan X lebih besar dari 3 dan sama dengan atau kurang dari 7. Kemudian ada interval atau notasi setengah terbuka di kanan. Biasa kita tulis dengan kurung siku A, B, tutup kurung, yang menunjukkan semua bilangan dari A termasuk hingga B yang tidak termasuk. Misalkan X lebih besar sama dengan 2 atau kurang dari 6. Berikutnya kita masuk ke contoh soal pertidaksamaan. Pertama kita bahas mulai dari pertidaksamaan linear. Contoh, misal kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan 2x min 3 lebih besar dari 0, maka kita bisa selesaikan sehingga 2x lebih besar dari 3, maka x lebih besar dari 3 per 2. Sehingga interval solusinya adalah mulai dari 3 per 2 sampai dengan tak hingga. Itu dimana 3 per 2 itu sendiri tidak termasuk. Contoh kedua, yaitu adalah soal pertidaksamaan kuadrat. Misalkan kita diminta untuk menyelesaikan x kuadrat min 5x min 24 kurang dari sama dengan 0, maka kita bisa selesaikan dengan memfaktorkan menjadi x min 8 dikali dengan x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita bisa cari titik kritisnya dari faktor tersebut, maka kita peroleh x sama dengan 8 dan x sama dengan min 3. Sehingga interval solusinya adalah mulai dari min 3 sampai dengan 8, di mana min 3 dan 8 itu sendiri termasuk. Kemudian kita lanjut ke nilai mutlak. Jadi, kalau kita ingin tahu nilai mutlak dari suatu bilangan yang dilambangkan dengan mutlak X, yaitu didefinisikan dengan nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 atau min X jika X-nya kurang dari 0. Sehingga contoh,
Kalau kita punya nilai mutlak 6, maka akan sama dengan 6. Jika kita punya nilai mutlak min 3, maka akan sama dengan 3. Jika kita punya nilai mutlak 0, maka akan sama dengan 0. Kemudian ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak seperti berikut. Mutlak A kali B akan sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Kemudian ada juga sifat nilai mutlak A per B akan sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Kemudian kalau kita punya nilai mutlak A plus B, itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kemudian kalau kita punya nilai mutlak A min B, maka itu akan sama dengan atau lebih besar dari mutlak A min mutlak B. Kemudian berikut contoh-contoh pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Contoh, kita diminta untuk selesaikan pertidaksamaan mutlak X min 4 kurang dari 2, maka kita bisa selesaikan sehingga menjadi minus 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Atau kita bisa tulis dengan X lebih besar dari 2 dan kurang dari 6. Sehingga interval solusinya adalah 2,6 atau dari 2 sampai dengan 6. Tapi 2 dan 6 tidak termasuk ke dalam range-nya. Contoh 2, kita diminta untuk menyelesaikan 3x, nilai mutlak 3x min 5 lebih besar sama dengan 1, sehingga penyelesaiannya adalah 3x min 5 kurang dari sama dengan min 1, atau 3x min 5 lebih besar sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan lagi, maka kita peroleh 3x kurang dari sama dengan 4 atau 3x lebih besar atau sama dengan 6. Sehingga kita peroleh nilai x pertama yaitu x kurang dari sama dengan 4 per 3 atau x lebih besar dari 2. Sehingga kita punya interval solusinya yaitu mulai dari minus tak hingga sampai dengan 4 per 3 atau 2 sampai dengan tak hingga. Dengan 4 per 3 dan 2 termasuk ke dalam himpunannya. Contoh ketiga, kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan yaitu mutlak 3x plus 1 kurang dari 2 kalikan dengan mutlak x min 6. Kita kuadratkan kedua sisi untuk menghilangkan nilai mutlaknya, sehingga kita peroleh 3x plus 1 kuadrat kurang dari 2 kali x min 6 kuadrat. Maka kita peroleh 9x kuadrat plus 6x plus 1 kurang dari 4x kuadrat minus 24x plus 144. Maka kita hitung lagi, kita akan peroleh 5x kuadrat plus 54x minus 143 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan jadi 5x min 11 kalikan dengan x plus 13 kurang dari 0. Sehingga titik kritisnya kita peroleh x sama dengan 11 per 5 dan x sama dengan min 13. Sehingga interval solusinya yaitu min 13 sampai dengan 11 per 5. Di mana min 13 dan 11 per 5 tidak termasuk dalam interval range-nya. Demikian materi tentang pertidaksamaan.